konteks seluruh ulama yang ada di Jawa dan Madura dan sekitarnya. Singkat cerita, dari pertemuan para ulama itu, dari musyawarah para ulama itu, maka dicetuskanlah sebuah fatwa yang dikenal dengan nama resolusi jihad. Resolusi jihad ini adalah gerakan yang dilakukan oleh para ulama dan santrinya. Jadi santri dulu itu tawurannya nggak tanggung-tanggung sama Belanda. Kalau anak STM sekarang kan tawurannya dengan sesama apa? Sesama STM. Makanya tidak pernah dikenal tawuran di kalangan santri. Yang dikenal tawuran di kalangan santri itulah 22 Oktober itu, tawuran santri dengan Belanda gitu ya. Jadi nggak tanggung-tanggung kalau santri itu tawurannya sama penjajah, Pak. Jadi kalau sekarang anak-anak sekolah itu tawurannya tawuran cemen, Pak. Cemen. Kalau dulu tawurannya tawuran luar biasa. Yang bahasa Profesor Ahmad Mansur Suryanegara di dalam bukunya Api Sejarah ditulis, dicatat yang disebut dengan santri incredible gitu. Ya, jadi kalau mau bikin film ya tentang santri, filmnya itu aja Santri Incredible. Ya ada film Hook, Incredible Hook gitu kan ya. Perlawanan Hook gitu loh, melawan musuhnya yang monster juga gitu loh. Itu dicatat oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dengan sebutan istilah Santri Incredible. Perlawanan kaum santri terhadap para penjajah. Nah jadi itu cikal bakal sampai dimunculkan naskah terkait dengan naskah resolusi jihad. Itulah ulama dengan para santrinya. Makanya kata Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, santri itu pada saat itu adalah merupakan kaum intelektual. Santri itu pada saat itu dikatakan sebagai kaum intelektual yang berwawasan global. Kenapa dia disebut dengan kaum intelektual berwawasan global? Karena memang santri itu mengkajinya, kitab-kitabnya kitab-kitab global, Pak. Coba tanya ke pesantren-pesantren, walaupun dia ada di pojokan sana, Pak, pesantren-pesantren salafiyah. Kalau saya membahasakannya balai rombeng namanya ya. Ya balai rombeng, bahasa kerennya namanya dapang school gitu. Sekolahnya nggak dapang gitu ya. Itu namanya dapang school. Jurusannya kastrologi karena masaknya di kastrol. Keluarannya ilmunya barokatologi, berkah namanya gitu ya. Sekolahnya dapang school, jurusannya kastrologi ya. Keluarannya barokatologi ya, ilmunya ilmu barokah. Itu di pesantren itu dikaji adalah kitab-kitabnya kitab-kitab global ya, karya Imam Nawawi Ad-Dimashqi, Arba'in, Riyadus Sholihin. Imam Nawawi itu kan ulama global ya. Kemudian karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, baik itu Fathul Bari maupun Bulughul Maram. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan ulama global ya. Karya Imam An-Nawawi, karya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan ulama global. Jadi di samping dia punya kapasitas keilmuan yang dalam dan luas, dia adalah ulama-ulama global, bukan ulama-ulama lokal. Juga mengkaji kitab-kitab ulama lokal, tapi ulama lokal yang bertaraf global. Seperti Imam Nawawi Bantan gitu loh ya, Nasoihul Ibad misalkan. Dikaji karya ulama lokal tapi dia berwawasan global, bertaraf global. Jadi santri itu memang luar biasa sebetulnya. Jadi kata Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, santri itu adalah merupakan kaum intelektual. Jadi perlawanan, gerakan melawan penjajah itu muncul bukan hanya dari ulamanya tapi dari kaum santrinya. Dari kaum santrinya. Nah, sehingga gerakan-gerakan itu ya kemudian memunculkan resolusi jihad. Resolusi jihad itulah yang menyebabkan akhirnya penjajah hengkang dari bumi yang kita cintai, Indonesia ini. Jadi catatan sejarah Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, santri itu punya kontribusi yang konkret, yang nyata di dalam
kemerdekaan negara Republik Indonesia, di dalam mengusir penjajah di bumi kita yang kita cintai ini. Makanya dulu itu pesantren itu Pak, di samping dia mutafaqih fiddin, mutafaqih itu artinya dia mendalami ajaran agamanya, dia juga muharrik. Mereka itu para penggerak perubahan, penggerak peradaban. Jadi kalau misalkan kita belajar dan kita kaji tentang biografi para ulama kita itu bukan hanya dia bisa buka kitab, bukan dia jago di dalam membuka kitabnya, dijago menelaah kitabnya, tapi dia jago dalam strateginya. Ya, di Bogor ini kan banyak. Ya, ada Kiai Haji Soleh Iskandar yang dijadikan jalan baru sekarang, pendiri Ibnu Khaldun. Di samping dia adalah ulama, dia patriot. Ya, dia adalah merupakan seorang militer. Kemudian kita ke Yasmin dikit, ada namanya Jalan Kiai Haji Abdullah bin. Abdullah bin itu di samping dia ulama yang hebat, dia juga adalah merupakan pemimpin pergerakan perlawanan terhadap Belanda. Dan memang teladan kita Rasulullah pun di samping dia Nabi, dia juga panglima perang. Ada 23 perang yang dipimpin, yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa memang di situ. Jadi disinilah kita tidak boleh inferior ketika kita menjadi santri, karena semua di dalam kepesantrenan itu diajarkan. Nah, sehingga resolusi jihad itu 22 Oktober 1945, kemudian akhirnya 2015 oleh Pak Jokowi dijadikan sebagai HSN, Hari Santri Nasional. Nah, ini yang harus diungkapkan. Hari Santri Nasional sejarahnya adalah tentang santri incredible, perlawanan kaum santri terhadap penjajah, yang padahal saat itu santri belum belajar tentang masalah senjata, gimana cara ngokang gitu ya. Ya, belum belajar tentang cara manah yang hebat seperti Bang Herwan kayaknya gitu ya, belum gitu ya. Jadi baru pakai bambu runcing main golok kayaknya gitu ya, gitu. Tapi kan sudah mampu melawan itu. Ya, ada beberapa 4 atau 3 yang menjadi karakter pesantren sebetulnya. Jadi pesantren itu 1 mengajarkan tentang keislaman, 2 mengajarkan tentang keindonesiaan, 3 mengajarkan tentang kemandirian, 4 mengajarkan tentang kemasyarakatan. Jadi ada 4 karakter pendidikan pesantren sebetulnya. Itu yang saya alami ya, dan yang saya kaji di pesantren-pesantren. Jadi pesantren itu 1 mengajarkan tentang keislaman. Semua ilmu keislaman diajarkan di pesantren. Makanya santri itu Pak tinggal dipoles aja gitu. Kuliah itu tinggal memoles aja sebetulnya, karena semua ilmu keislaman diajarkan di pesantren. Dan Islam ini merupakan agama yang sangat luar biasa, agama yang sangat dahsyat. Dan kita mayoritas umat Islam, mayoritas kita umat Islam di Indonesia ini. Kalau kata guru saya, paling tidak ada 5 potensi ajaran Islam yang menyebabkan ini keunggulan Islam dibandingkan agama yang lain. Apa pertama potensi ajaran Islam itu? 1 adalah potensi ajarannya. 5 potensi kekuatan Islam. 1, kekuatan Islam itu kekuatan ajarannya. Jadi ajaran Islam itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat karena bersumber dari wahyu, bersumber dari zat yang maha sempurna. Makanya Islam itu adalah wad'un ilahiyun yusaqu lidzawil uquli sada'at lisa'adatihim dunyan wa ukhran wa huwa kamilun syamilun likulli fanin min fununil hayat. Kata ulama begitu. Islam itu adalah wad'un ilahiyun, dia adalah merupakan wahyu ilahi. Wad'un ilahiyun yusaqu lidzawil uqul, yang dipasrahkan, yang diserahkan kepada orang-orang yang berakal, lisa'adatihim, untuk kebahagiaan mereka, dunyan wa ukhron, dunia dan akhirat. Wa huwa kamilun, di agama yang sempurna, syamilun, agama yang universal, likulli fanin min fununil hayat, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Itu ajaran Islam. Jadi kekuatan Islam, ada 5 kekuatan Islam. Pertama adalah kekuatan ajarannya yang bersumber dari wahyu. Jadi ajaran Islam itu syamil, kamil, sempurna, universal, likulli fanin min fununil hayat, yang membahas, yang menyentuh semua aspek dan lini kehidupan manusia. Enggak ada satupun lini kehidupan manusia yang tidak disentuh oleh apa?
oleh Islam. Nggak ada yang tidak disentuh oleh Islam. Jadi jangankan urusan masalah negara, ya, urusan gubernur, urusan sumur, urusan kasur pun dibahas di dalam Islam. Betul nggak? Urusan gubernur, urusan kasur, urusan sumur, urusan dapur dibahas nggak Pak? Dibahas. Ya, urusan kasur gimana, urusan sumur gimana, urusan dapur dibahas oleh Islam. Likulli fanin min fununil hayat. Gitu loh. Jadi semua dalam Islam itu diajar. Itu ajaran Islam, potensinya luar biasa. Akidahnya, ibadahnya, syariahnya, akhlaknya, semuanya dibahas dalam Islam. Tentang air, agama mana yang membahas air yang begitu detail seperti halnya Islam membahas air kan? Sampai dibagi 4, ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci mensucikan makruh, ada air yang suci tidak mensucikan, ada air yang mutanajis. Kalau nggak ada air gimana cara menggunakan tanah, nggak ada tanah gimana cara menggunakan batu atau benda padat. Semua diajar dalam Islam. Nggak ada yang tidak diajarkan dalam Islam, nggak ada yang tidak disentuh terkait dengan urusan orang banyak di dalam ajaran Islam. Itu potensi Islam, potensi ajarannya, potensi akidahnya benar, lurus, ya, dibandingkan akidah agama-agama lain. Potensi syariahnya, hukumnya, potensi akhlaknya, bagaimana cara muamalahnya, hablum minallahnya, hablum minannasnya, hablum minal alamnya, semuanya diajarkan. Itu satu, ajaran Islam adalah memiliki kekuatan, satu kekuatan apanya? Kekuatan ajarannya yang bersumber dari Allah. Yang kedua, kekuatan Islam itu adalah kekuatan dari sisi sejarahnya, Pak. Tarikhnya, sejarah Islam. Makanya Quran itu, kata ulama, sepertiganya adalah isinya sejarah. Makanya ada nama surat berbicara tentang kisah sejarah, namanya Al-Qasas, yang sering kita bahas. Itu adalah salah satunya adalah kekuatan Islam, potensi sejarahnya. Kita itu punya sejarah yang gemilang, kita punya sejarah yang sangat luar biasa, sejarah emas umat Islam di abad klasik Islam sampai abad pertengahan Islam. Ya, kalau kata Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, ya, Rektor Unida Gontor, itu generasi awal Islam itu disebut dengan generasi pendobrak, generasi kedua Islam generasi pembangun, ya, generasi yang ketiga generasi Mobile Legend kayaknya gitu ya, Mobile Legend main jijet aja gitu loh ya. Jadi generasi awalnya generasi pendobrak, generasi pertengahannya keduanya generasi pembangun, generasi ketiganya generasi apa? Mobile Legend gitu loh ya, pada main jijet aja. Akhirnya kita diterlenakan dengan hal-hal yang demikian. Jadi kalau dulu kekuatan Islam itu 1 berbanding 20, ya, ngelawan orang kafir, 1 berbanding 10 turun. Kalau sekarang 20 orang Islam berbanding 1 orang kafir. Nah, itu kebalik sekarang dulu. Karena masalahnya dilatihnya dengan Mobile Legend tadi gitu ya. Ini potensi sejarahnya. Jadi sejarah Islam itu luar biasa. Nah, termasuk sejarah Islam ketika masuk ke Indonesia. Makanya dalam buku-buku sejarah banyak cerita tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kenapa ada sejarah masuknya Islam ke Indonesia tapi tidak ada sejarah masuknya agama lain ke Indonesia? Karena masuknya Islam, datangnya Islam ke Indonesia itu jelas, bukan melalui jalur konfrontasi, peperangan, bukan. Tapi masuknya Islam ke Indonesia jalur dakwah, jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur kesenian, jalur pendidikan. Sehingga tidak pernah terjadi konfrontasi, tidak pernah terjadi peperangan antara umat Islam dengan warga pribumi. Dan peperangan baru terjadi ketika POC masuk, ketika penjajah masuk. Dan kita semua tahu agama penjajah itu apa gitu loh. Kita tahu agama POC itu apa gitu loh ya. Tetapi ketika Islam masuk ke kita, kenapa dijelaskan di dalam sejarah? Sejarah masuknya Islam, karena memang tidak ada yang disembunyikan. Masuknya Islam ke Indonesia bukan dalam rangka untuk memerangi, menjajah, apalagi mengeksploitasi terkait dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tapi terkait bagaimana mereka datang kemanapun adalah dalam rangka untuk berdakwah. Makanya Islam itu masuk kemanapun disebutnya dengan pembebasan, bukan penaklukan. Jadi diksinya itu harus dirubah, Pak. Jadi Islam itu pembebasan.
ketika Rasulullah di Madinah, kemudian balik lagi ke negeri asalnya di Mekah, disebutnya dengan Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, bukan penjajahan kota Mekah, walaupun Rasulullah warga pribumi di Mekah. Sama begitu Tariq bin Ziyad datang ke Spanyol, itu pun bukan penjajahan tapi pembebasan warga penduduk Spanyol dari berbagai macam belenggu-belenggu kemusyrikan, kesirikan, belenggu kezaliman, belenggu penindasan satu manusia kepada manusia yang lain. Maka Islam datang kemanapun istilahnya pembebasan, bukan penaklukan. Sama begitu pun Islam datang ke Indonesia dalam rangka membebaskan warga Indonesia yang saat itu menganut paham animisme, dinamisme. Kemudian Islam datang berdakwah dalam rangka membebaskan manusia dari paham-paham itu. Dan tidak ada orang Islam yang ketika datang ketika mengeruk sumber daya alam Indonesia dibawa ke negerinya gitu. Nggak ada seperti itu. Nah, ini potensi sejarahnya. Nah, termasuk tentang masalah HSN ini, Hari Santri Nasional, yang syarat makna sejarahnya, di mana ini dicetuskannya resolusi jihad 1945 22 Oktober yang lalu, sehingga itulah kita menjadi manusia dan masyarakat atau negara yang merdeka secara totalitas dari kaum penjajah. Tapi kita jangan mau sekarang dibentur-benturkan antara Islam dengan negara, jangan mau dibenturkan antara kita Islam dengan Pancasila, jangan mau. Justru kalau perlu kita tafsirkan Pancasila berdasarkan ajaran Islam. Jangan kita jadikan Pancasila untuk memukul umat Islam. Jadi jangan sampai kita itu, Pak, karena kita tidak paham sejarah. Kalau kata Profesor Ahmad Mansur Surya Negara, akhirnya nanti sejarah kita seperti telur mata sapi, Pak. Ya, jangan sampai sejarah Indonesia itu sejarah telur mata sapi. Tahu telur mata sapi, Pak? Siapa yang bertelur, siapa yang berjuang keras mengeluarkan telur, siapa yang terkenal gitu. Iya, ada nggak sapi bertelur, Pak, kira-kira, Pak? Ini jangan-jangan permainan penjajah kayaknya nih, kayaknya nih. Yang bertelur ayam, yang kesakitan ayam, yang teriak-teriak ketok-ketok udah keluar ini ayam, udah dipiring, udah dihidangkan, yang terkenal sapi. Ini namanya telur mata sapi. Yang berjuang santri, yang berjuang kiai, yang berjuang ulama, darah para syuhada, kaum muslimin, para santri, para ulama yang membasahi negeri ini, yang menikmati sekarang siapa? Sapi yang menikmati. Kan repot, betul nggak? Siapa? Coba siapa penguasa negara Indonesia sebetulnya? Siapa pemilik tanah Indonesia yang paling banyak? Siapa penguasa ekonomi Indonesia? Siapa yang menyetir politik Indonesia? Yang tidak berjuang. Yang tidak berjuang. Jadi yang menikmati Indonesia saat ini yang tidak berjuang. Yang menguasai Indonesia, yang mengendalikan Indonesia yang tidak berjuang. Jangan sampai kita terjadi sejarah telur mata sapi. Yang berjuang, yang ngeluarin telur adalah ayam, tapi begitu dihidangkan, begitu di rumah makan, begitu di meja makan, yang terkenal sahab, yang habis-habisan berjuang umat Islam, santri, ulama, kiai, ustadz, yang menikmati sapi gitu ya. Ya, yang menikmati si siang-siang malingseng. Ya, siang-siang malingseng, tung-tung seng gitu ya. Itu yang menikmatinya yang kayak begitu. Kitanya di mana? Enggak menikmati. Makanya ini adalah merupakan negara kita, nikmati harusnya kita. Nah, ini yang kedua nih, potensi Islam itu adalah potensi sejarahnya, Pak. Jangan alergi kita dengan sejarah Islam, baik sejarah Islam internasional, global, maupun sejarah Islam lokal. Sejarah Islam lokal. Sekarang buku sejarah itu banyak, Pak. Ada namanya buku sejarah versi baru disebutnya. Kenapa ditulis buku sejarah banyak ya? Ada Tiar Bakhtiar, itu doktor sejarah ya dari Malaysia yang ngajar di INSIS, juga ngajar pernah di Wika ya. Ahmad Mansur Surya Negara kan sudah lama. Itu mereka sekarang menulis kembali tentang buku sejarah Islam di Indonesia. Kenapa perlu ditulis ulang? Karena dulu itu sejarah kita itu cenderung Netherlands sentris, cenderung adalah
sejarahnya itu ditulis berdasarkan versi penjajah gitu. Ya, termasuk terkait misalkan yang populer di kita adalah Islam datang ke Indonesia misalkan abad ke-13. Kalau abad ke-13 tahun berapa kira-kira? Tahun 1300-an Islam baru datang ke kita katanya. Ya, 1300. Kemudian akhirnya dibongkar sama Buya Hamka kan. Dibongkar sama Buya Hamka. Dibongkar lagi sama ulama yang lain, dibongkar lagi terus. Islam datang ke Indonesia abad ke-13 itu kan tulisannya Snokogronyo gitu. Siapa Snokogronyo itu kan? Orientalis yang diutus ke Indonesia untuk menjebol benteng Indonesia, yaitu Serambi Mekah yang dikenal dengan Aceh yang dikenal dengan Serambi Mekah. Itu tulisan dia, persepsi dia. Versi dia itu Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Kata Buya Hamka bukan abad 13. Orang dia meneliti terkait dengan masalah kuburan-kuburan umat Islam sudah ada di abad ke-7. Di tahun 700-an sudah ada. Kata Buya Hamka abad 13 itu penyebarannya Islam sampai ke Nusantara itu. Itu Islam tersebar itu sampai abad 13. Dan Islam di Indonesia itu sangat melekat. Kita susah untuk menghilangkan jejak Islam di Indonesia, itu nggak bakalan bisa. Dari sekian juta bahasa yang digunakan warga Indonesia, itu ratusan ribu Pak yang diadopsi dari bahasa Arab. Susah Pak, bingung kita, nggak bisa Pak. Ya, kita kalau masuk sini ada gapura. Gapura itu bahasa Arab dari gopuro, ampunan. Kita kalau misalkan rumah buat tamu namanya ada kursi. Kursi itu bahasa Arab. Kalau misalkan buat tamu namanya sofa. Sofa itu bahasa Arab. Inna sofa wal marwata gitu loh. Kan begitu. Semua undang-undang kita itu rata-rata isinya bahasa Arab. Keadilan sosial kemasyarakatan bahasa Arab semua. Musyawarah bahasa Arab semua. Kalau misalkan kita mau menghilangkan jejak Islam di Indonesia, bangkrut kita terkait dengan masalah Indonesia itu. Semuanya banyak berasal dari ajaran agama kita. Nggak bisa. Ini potensi sejarahnya Pak. Potensi Islam yang kedua adalah potensi sejarah. Makanya jangan sampai kalau Bung Karno bilang jas merah jangan lupakan sejarah, kalau para ulama bilang jas hijau jangan hilangkan jasa ulama. Jadi kita harus memperkenalkan jas hijau, bukan hanya jas apa? Bukan hanya jas merah. Ya, jas merah jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jas hijau jangan hilangkan jasa ulama gitu. Jadi HSN ini mengajarkan kita jas hijau. Hari Santri Nasional ini mengajarkan jas hijau. Jangan hilangkan jasa ulama. Nggak bisa kita menghilangkan jasa ulama. Karena luar biasa ulama perjuangannya di dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Ini potensi Islam yang kedua, potensi sejarahnya. Yang ketiga potensi Islam itu adalah potensi keilmuannya Pak. Kekuatan Islam itu kekuatan sisi keilmuan. Jadi kekuatan satu, kekuatan Islam, kekuatan dari sisi ajarannya. Dua, dari sesuatu kekuatan sejarahnya. Ketiga, kekuatan apanya? Kekuatan keilmuannya. Dan agama ini dibangun berdasarkan ilmu. Dibangun berdasarkan ilmu. Bahkan tauhid kita dibangun berdasarkan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dulu, berdasarkan ilmu kalian mengatakan, memahami la ilaha illallah. Surat yang pertama turun kepada kita adalah surat terkait dengan apa? Ilmu. Iqra, bacalah. Ilmu. Bahkan ayat mengatakan jangan kita berbicara sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kalian berbicara, janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentang sesuatu itu. Jadi agama ini agama yang dibangun berdasarkan basis keilmuan. Basis keilmuan. Bahkan orang yang ibadahnya tanpa ilmu mardudatun, la tuqbalu, tertolak ibadah tanpa ilmu. Jadi agama ini potensi yang ketiganya potensi keilmuannya. Makanya para ulama membagi ilmu, kata Imam Ghazali, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Dan kita tahu bagaimana tentang sejarah para keilmuan Islam. Ilmuwan Islam itu Masya Allah dahsyatnya luar biasa.
Saya baca tentang ilmuwan-ilmuwan Islam ya, apalagi di abad-abad awal klasik, masa Abbasiyah, masa Umayyah gitu ya. Sumber ilmunya tentu Al-Quran ya, sumber ilmunya tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu bukti ya kenabian Rasulullah itu adalah akhlak dan akalnya. Namanya sifat Rasul itu apa? Fatonah, cerdasnya. Jadi salah satu sifat karakter Nabi itu adalah fatonah, cerdas. Kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ditanya hadis terkait dengan masalah halawatul iman ya, terkait dengan salasun min halawatil iman itu ya, tentang 3 hal ya apabila seseorang ingin merasakan tentang manisnya iman ya. Jadi bagaimana kita merasakan manisnya iman, lezatnya iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah misalkan. Gimana cara kita merasakan tentang lezatnya iman, manisnya keimanan kita kepada Allah, manisnya keimanan kita kepada Rasulullah ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan salah satunya adalah merasakan kelezatan manisnya iman kepada Rasul adalah dengan cara kita merasakan kenikmatan terhadap ajaran yang bersumber dari Allah dan Rasulnya yang sangat memuaskan terhadap akal kita. Jadi ajaran Islam itu sebetulnya ajaran yang sangat memuaskan akal sebetulnya. Ajaran sunnah Rasulullah SAW ajaran yang sangat memuaskan akal. Jadi ketika kita melakukan ajaran dan sunnah Rasulullah, itu sebetulnya akal kita merasakan ketenangan, kenikmatan, kelezatan, tidak merasakan kebingungan. Tapi kan kalau misalkan ajaran yang lain kan kadang-kadang akalnya bingung Pak. Tapi kita merasakan kenikmatan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Ulama-ulama Islam itu, ilmuwan-ilmuwan Islam itu Masya Allah. Jadi kalau kita cerita Ibnu Sina yang menguasai ilmu kedokteran di usia 17 tahun, dia sebelum menguasai ilmu itu dia menguasai ilmu tentang fardu ainnya, dia hafal Quran, dia jago bahasa Arabnya ya. Al-Farabi ya, dikenal dengan logikanya, dikenal dengan filsafat Islamnya, tapi dia juga hafal Quran, banyak hafal hadis, menguasai bahasa Arab. Banyak ilmuwan-ilmuwan Islam itu. Al-Khwarizmi ya, yang dikenal dengan bapak matematiknya, aljabarnya gitu. Dia juga adalah hafal Quran. Bahkan kalau kita baca biografinya para ulama kayak Ibnu Khaldun itu menguasai 13 disiplin ilmu. Jadi kalau sekarang berarti dia doktornya 13 Pak. Jadi kalau dia punya kartu nama, itu kartu namanya penuh sama gelarnya doang gitu ya. Kalau Fakhruddin Ar-Razi menguasai 17 disiplin ilmu, berarti 17 disiplin ilmu berarti 17 doktornya gitu, profesornya 17 berarti. Nah, jadi kalau dia bikin kartu nama, itu namanya di belakang baru, karena di depannya adalah gelarnya doang semuanya. Jadi umat Islam itu luar biasa, potensi ilmunya tinggi. Kenapa potensi umat Islam itu potensi ilmunya? Dan kenapa umat Islam di abad klasik itu rata-rata banyak ilmuannya? Satu, karena mereka meyakini mencari ilmu itu wajib. Yang namanya wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua, yang namanya menuntut ilmu itu dia sedang menempuh jalan ke sorga. Orang kalau dia sedang jalan ke sorga, jauh, gelap, licin, capek, jadi masalah enggak? Enggak. Orang dia mau kemana? Mau ke sorga. Kalau Bapak misalkan ternyata di gunung sana ada sorga Pak, walaupun kita tergopoh-gopoh jalan ke sana nggak jadi masalah. Sama seperti orang dulu itu, dia memvisualisasikan, kalau saya jalan ke majelis ilmu, saya sedang berjalan menuju sorga. Kalau saya sedang berjalan menuju sorga, capek, jauh, gelap, hujan, licin, panas, ngantuk, masalah nggak kira-kira? Nggak masalah. Seandainya umat Islam sekarang pemahamannya seperti umat Islam lalu, kira-kira majelis ilmu penuh nggak kira-kira Pak? Umat Islam maju nggak sekarang kira-kira? Sekarang kan umat Islam kalau mau ke majelis ilmu kan ngantuk bawaannya gitu. Kan begitu masalahnya. Kalau hadis itu kan semuanya paham. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah
barang siapa yang menempuh jalan ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju sorga. Jadi seolah-olah jalan ke majelis ilmu jalan menuju apa? Jalan menuju sorga. Tapi umat Islam mau ke sorga malas. Makanya sekarang kita terbelakang itu begitu. Ini potensi yang ketiga, potensi keilmuan. Yang keempat, potensi ajaran Islam itu, kekuatan Islam itu adalah kekuatan apa? Kekuatan umatnya, Pak. Potensi umatnya. Kita itu dikatakan oleh Allah dalam Quran, kuntum khair ummah, umat terbaik. Umat terbaik. Ya, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan apa potensi kekuatan umatnya, Pak? Satu, kekuatan keyakinannya, Pak. Ruhnya. Makanya yang tidak bisa dihilangkan dalam tubuh umat Islam itu ruhul jihadnya. Kan sekarang kenapa kita digempur dengan hedonisme, digempur dengan gaya hidup mewah, gaya hidup senang-senang? Itu dalam rangka untuk menghilangkan ruhul jihadnya. Jadi apa yang membedakan kekuatan Muslim Palestina, Hamas dengan Israel itu adalah ruhul jihad. Jadi kalau orang Palestina itu, Pak, sudah tidak takut mati. Kalau orang Israel itu, orang Yahudi itu takut mati. Kalau mereka perang cari mati, kalau mereka perang cari hidup, gitu lah. Itu yang membedakannya itu. Kekuatan Hamas itu di sana. Coba kita lihat. Mereka memang sakit ketika terkena peluru, sakit memang ketika percikan bom. Yang namanya manusia ada rasa sakitnya. Tapi ketika mereka apa? Tapi ketika mereka itu harus mati, nggak ada orang tuanya yang menyesal dengan matinya anaknya, nggak ada. Justru mereka berbahagia dengan matinya anaknya di medan jihad. Kenapa? Karena setiap syahid, setiap mujahid yang meninggal dalam kondisi syahid, dia bisa menolong, bisa memberikan syafaat 70 dari keluarganya. Dan dalam hadis Tirmizi, Pak, dikatakan memang mati itu sakit, Pak. Sakarat itu sakitnya dahsyat. Tapi ada kematian yang tidak sakit, itu kematian ketika syahid. Jadi syahid itu adalah rasa mati yang tidak pernah merasakan sakit, melainkan hanya digigit seperti oleh semut biasa saja. Makanya rata-rata orang yang mati syahid banyak yang tersenyum, padahal tubuhnya sebagian hilang. Kenapa? Karena tidak merasakan kesakitannya. Jadi potensi umat ini luar biasa. Kekuatan Islam, kekuatan umatnya, ya, keyakinannya, ukhuwahnya. Kal jasadil wahid, gitu itu. Kal bunyan, seperti satu bangunan yang kokoh, seperti tubuh yang satu. Kalau yang satu sakit, maka yang lain merasakan kesakitan semuanya. Nah, ini kekuatan yang keberapa? Kekuatan yang keempat. Nah, yang kekuatan Islam yang kelima adalah kekuatan sumber daya alamnya. Makanya di mana ada sumber daya alam negara yang mayoritas penduduknya Muslim, itu sumber daya alamnya rata-rata kaya-kaya sebetulnya. Jadi negara-negara yang ditinggalin oleh mayoritas Muslim penduduknya, itu pasti itu negara itu memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ya, apalagi yang dilewati ketika Rasul Mi'raj, ketika Rasul Isra. Ya, karena di dalam ayat dikatakan apa? Alladzi barokna haulahu. Allah berikan keberkahan di sekitar tempat yang dilewati oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Ya, kalau kata sejarawan, semua yang tantannya itu potensinya luar biasa. Pakistan, Uzbekistan, Afghanistan, itu potensi sumber daya alamnya luar biasa. Jadi di mana penduduknya adalah mayoritas Muslim, itu memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa. Cuma kadang-kadang banyak pengkhianat di kita, sehingga sumber daya alam itu dijual akhirnya ke orang lain, termasuk Indonesia. Indonesia karena mayoritas adalah Muslim, maka sumber daya alam Indonesia maka sangat luar biasa. Orang Arab Saudi aja, Pak, hanya gara-gara mengandalkan yang berada di bawah buminya, itu pun hanya minyak gitu, dan gas saja bisa kaya seperti itu, luar biasa. Bagaimana kita yang di bawah buminya kaya, yang di atas buminya juga kaya. Tapi anehnya utang kita makin bengkak mulu gitu, makin gede terus. Yang sampai sekarang itu kalau misalkan dibagikan utang kita kepada penduduk yang 270 juta,
Itu setiap bayi yang baru lahir punya utang 28 juta gitu. Siapa yang ngutang, kita yang kena beban gitu. Kan kita mah aneh. Listrik bayar tapi PLN bangkrut. Ya. Minyak beli, bensin, bahan bakar beli cash, tapi Pertamina rugi. Kan begitu. Ya. Sawah di mana-mana subur, beras sekarang impor susah lagi. Kan aneh gitu. Jadi kita nggak pernah ngutang, listrik nggak pernah ngutang, rugi. Tol kita bayar duluan, rugi mulu gitu loh ya. Bensin, bahan bakar kita juga belinya cash juga, rugi melulu. Aneh kan? Masa jualan rugi melulu? Kalah sama tukang eceran. Tukang eceran aja jualan bensin nggak pernah rugi dia gitu loh ya. Tukang eceran di jalan itu Pak, jualan ini ya, seliter pakai botol. Dia untung terus dia. Padahal ilmunya nggak tinggi-tinggi, ngambil untungnya cuma 1.000, cuma 2.000, tapi untung terus gitu. Ya. Gitu. Tukang pulsa Pak, di konter tukang pulsa itu jualan pulsa paling ngambil untungnya 500, 1.000, tapi untung dia. Nah, ini PLN jualan pulsa juga malah rugi melulu kita. Jadi potensi Islam yang kelima adalah kekuatan sumber daya apanya? Sumber daya alam. Kalau ini tidak disyukuri, kalau ini tidak dimaksimalkan, wah ini bahaya. Jadi itu kekuatan Islam. Satu, kekuatan ajarannya. Dua, kekuatan sejarahnya. Tiga, kekuatan keilmuannya. Empat, kekuatan umatnya. Lima, kekuatan sumber daya alam. Itu 5 kekuatan Islam kalau misalkan kita manfaatkan menjadi agama yang luar biasa. Nah, ini diajarkan di pesantren. Ya, jadi keislaman sama tentang keindonesiaan, tentang kemandirian, tentang kemasyarakatan. Nah, ini dalam rangka kita Hari Santri Nasional yang cikal bakalnya adalah merupakan resolusi jihad yang dicetuskan oleh ulama, dalam hal ini dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan dengan para santrinya, sehingga setelah 22 Oktober 1945 itulah kita betul-betul merdeka secara totalitas, sehingga penjajah yang sudah bercokol ratusan tahun itu bisa diusir ya dari bumi NKRI tercinta kita ini. Nah, ini sejarah jas hijau, jangan hilangkan jasa ulama. Insya Allah kita lanjutkan nanti sejarah global kita, al-mustafad min qasasil Quran. Ini mengingatkan kita supaya kita tidak inferior ya, bahwa umat Islam ini adalah umat yang superior. Santri ini adalah merupakan kaum intelektual yang dalam bahasa Profesor Ahmad Mansur Surendegara adalah santri incredible. Jadi 22 Oktober 1945 adalah santri incredible, perlawanan kaum santri terhadap para penjajah. Jadi anak-anak muda sekarang jangan tawuran. Kalau mau tawuran, contoh tawurannya santri di 1945 22 Oktober yang lalu, tawuran dengan penjajah. Ya, tawuran dengan penjajah. Kalau mau tawuran anak-anak muda ini, tawuran ke sana aja pokoknya tuh, ke Palestina. Yaitu tawuran yang bermanfaat, tawuran yang bernilai. Bahkan kalau mati dalam tawuran itu bernilai jihad fisabilillah. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.